Menyapa Anda semuanya dalam program Bible Everyday. Kita akan terus belajar akan firman Tuhan, dan kita sudah tiba di Yesaya pasal yang ke-26, masih tentang nubuatan akhir zaman. Kalau peristiwa nubuatan akhir zaman itu tergenapi seperti halnya yang sudah kita pelajari di pasal yang ke-24, pasal ke-25, memang kita bisa membayangkan keadaan yang cukup mengerikan. Misalnya ketika peperangan terjadi, maka kita tahu bahwa kekacauan akan terjadi di mana-mana. Tidak ada lagi tempat yang aman, tidak ada lagi tempat yang nyaman, tidak ada lagi tempat yang indah. Bahkan semua yang indah hanya akan menyisakan puing, reruntuhan, timbunan saja. Demikian pula ketika alam mengamuk, karena salah satu tanda akhir zaman adalah terjadinya peristiwa-peristiwa bencana alam. Ketika alam mengamuk, semuanya juga luluh lantah. Mungkin sepintas lalu kita akan merasa ngeri dan takut kalau kita mengalami hal-hal seperti itu. Namun di dalam pasal yang ke-26 ini justru datang kabar baik buat kita, datang sebuah berita pengharapan buat kita. Sekalipun mungkin kita berada di akhir zaman dan bisa saja mengalami hal-hal yang saya ceritakan, namun ada janji Tuhan buat orang percaya, buat Anda dan saya yang dikasihi Tuhan. Di dalam ayat yang ke-1 dikatakan, pada waktu itu nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat untuk keselamatan kita. Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Yang pertama, situasi mungkin bisa saja kacau, situasi bisa goncang, mengalami masa-masa sulit. Tapi ada janji Tuhan yang pertama buat kita semuanya. Kita akan berada di kota yang kuat. Kenapa? Karena Tuhan memasang tembok benteng. Karena Tuhanlah yang menjadi keselamatan buat kita. Maka yang pertama, amanlah kita dalam situasi apapun. Jangan pernah lupa bahwa Tuhan mengasihi kita. Dia Allah Immanuel yang beserta dengan kita. Akhir zaman bisa saja terjadi, masa-masa sulit bisa saja terjadi, tapi di dalam Tuhan amanlah keadaan kita. Lalu kemudian hal yang kedua atau berkat pengharapan yang kedua, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Hal yang kedua, kita akan dijagai dengan damai sejahtera. Memang semua kabar-kabar itu menakutkan, masuk akal dan sangat manusiawi. Siapa yang tidak takut kalau bencana alam terjadi? Siapa yang tidak takut kalau perang terjadi? Siapa tidak takut kalau pandemi, hal-hal yang baru, penyakit-penyakit baru, virus-virus baru bermunculan? Kita bisa saja takut, tapi jangan pernah lupa bahwa Tuhan akan menjaga dengan damai sejahtera. Kita tidak perlu hidup dalam kecemasan, tapi Tuhan akan memberkati dengan hati yang penuh dengan damai, hati yang penuh dengan sukacita. Karena itu di dalam ayat yang keempat dikatakan, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Yang Tuhan minta dari kita apa? Percaya saja. Begitu kita percaya kepada Tuhan, maka damai sejahtera akan turun dalam hidup kita. Selama ini hidup kita dipenuhi dengan kecemasan, dipenuhi dengan kekhawatiran. Kita membayangkan hal-hal yang buruk bakal menimpa kita. Stop, belajarlah percaya kepada Tuhan. Belajarlah serahkan semuanya kepada Tuhan. Bahkan katakan kepada diri kita, aku adalah biji mata Allah. Biji mata yang berharga di mata Allah, yang dijagai Allah, yang dilindungi, yang dikelilingi dengan tembok kota benteng yang teguh. Di dalam ayat yang ke-12 dikatakan, ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Kalau berkat yang kedua adalah berkat damai sejahtera, Tuhan menyediakan damai sejahtera, maka berkat yang ketiga adalah dalam situasi sulit, Tuhanlah yang melakukan bagi kita. Segala sesuatu yang kita kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Saya tahu ketika kita menghadapi pandemi ini saja, beratnya luar biasa. Tapi percayalah, orang benar dijagai, orang benar tetap dipelihara Tuhan. Kenapa? Tuhan yang melakukannya bagi kita.
Kita tidak tahu apa yang bakal terjadi beberapa tahun yang akan datang, dekade yang akan datang. Tidak ada yang tahu persis. Namun yang kita tahu persis juga bahwa Tuhan akan menjagai kita dan Tuhan akan melakukan segala sesuatu bagi kita. Kalau Tuhan sendiri yang melakukan segala sesuatu bagi kita, kalau Tuhan yang ganti perang buat kita, amanlah kita. Jangan takut akan peristiwa-peristiwa buruk apapun. Karena itu biarlah di pasal 26 ini menjadi ayat-ayat pengharapan bagi kita. Menjadi janji Tuhan yang teguh dan yang indah bagi kita. Yang pertama, Tuhan adalah keselamatan. Yang kedua, Tuhan akan menjagai kita dengan damai sejahtera. Dan yang ketiga, Tuhan akan melakukan bagi kita. Tuhan berkati.